Ini semua tuh ulahnya si Nia. Dia udah ngasih amplop itu. Dia udah fitnah kamu, nuduh kamu sembarangan. Hai brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Nenek Sukma, di mana si nenek pura-pura sakit untuk mencarikan cucunya jodoh. Si cucu yang sangat ganteng itu bernama Jaka, dan Jaka terpaksa harus menuruti kemauan si nenek, dan akhirnya, Jaka memilih salah satu cewek yang berada dalam sebuah album foto. Setelah itu, Jaka segera pergi ke kedai kopinya untuk bekerja. Harus ke kedai sekarang, ya. Udah suruh kerja dulu, ya. Udah Noid. Assalamualaikum. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah kampung, di mana Santi yang disuruh oleh kakeknya ke Jakarta. Ternyata si kakek ini adalah sahabat Nenek Sukma. Mereka sepakat menjodohkan cucu mereka. Jakarta, kenapa kamu ngemasin pakaian begitu? Terpaksa. Nanti Dengan terpaksa Santi harus menuruti kemauan kakeknya. Sesampai Santi di Jakarta, Santi malah kebingungan sama jodoh yang akan menjemputnya di terminal, karena si kakek lupa ngasih foto si jodoh tersebut. Mama siapa ya? Ketemu jodoh sih jodoh, tapi mukanya kayak gimana kan gue nggak tahu. Kemudian, Jaka tiba di terminal dan mencari si cewek yang dijodohkan itu, akan tetapi Jaka tidak menemukan si cewek itu, dan sampai akhirnya, Santi dikejar-kejar oleh seorang preman, dan Santi langsung ngumpet di dalam mobilnya Jaka. Dikarenakan Jaka tidak menemukan si cewek itu, Jaka segera pulang. Di tengah perjalanan Jaka berhenti mendadak dan terdengarlah suara cewek di dalam mobilnya. Ternyata Santi, dan Jaka segera menyuruh Santi untuk keluar dari dalam mobilnya. Gak mau. Turun, lo dibilang setan gak mau begal, bukan turun. Selekas Santi turun dari mobil dan Jaka sudah pergi, Santi baru sadar bahwa gelang pemberian almarhum ibunda hilang. Santi berprasangka kalau gelangnya itu jatuh di dalam mobilnya Jaka, dan Santi terus berjalan, dan pada akhirnya, Santi menemukan mobilnya Jaka. Langsunglah Santi mencari Jaka. Ternyata Jaka adalah seorang pengusaha muda di sebuah kedai kopi. Dikarenakan pelanggan sangat ramai, Jaka menyuruh Santi untuk membantunya. Barulah Jaka akan memberikan kunci mobilnya untuk Santi, karena Santi mau mencari gelangnya yang tertinggal di dalam mobil. Oke fine, gue bakal lakuin apapun buat dapetin gelang gue lagi. Kemudian, selesai Santi melakukan semua pekerjaan di tempatnya si Jaka, Jaka pun menepati janjinya untuk ngasih kunci mobilnya, karena si Santi mau mencari gelang kenangan bersama almarhum ibundanya. Ya, kok bisa nggak ada sih? Gimana gue tahu? Akan tetapi, Santi tidak menemukan gelang tersebut. Jaka sangat suka dengan cara kerjanya Santi yang cepat, tepat dan akurat. Jaka pun ngasih gajinya Santi, karena si Jaka suka dengan cara kerja Santi. Jaka meminta Santi untuk bekerja di tempatnya itu. Gue sih oke-oke aja kalau lo mau kerja di kedai gue. Dikarenakan Santi dari kampung, dan tidak tahu mau kemana, akhirnya Santi menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Jaka. Dan Santi juga meminta Jaka untuk mencarikannya kos untuk ditempati oleh dirinya. Hai Wulan, kebetulan nih di kosan aku itu lagi ada yang kosong. Di malam harinya, cewek yang begitu sangat naksir sama Jaka bernama Ayu, memperingati Santi untuk tidak caper sama Jaka, karena Jaka adalah miliknya si Ayu, itu sih kata dia. Itu cuma milik gue. Jadi lo. Setelah itu, Santi melihat Jaka yang lagi panik dan bingung, karena di malam hari ban mobilnya kempes. Santi yang sangat pro di bidang otomotif, membantu si Jaka. Masa iya cowok zaman sekarang nggak bisa ganti ban mobil, kata Santi meledekin si Jaka. Beres kan? Wow. Hubungan antara Jaka dan Santi makin dekat. Inilah momen romantis mereka yang sangat betul. Saja muluk itu batamu, hati di dalam laba bunga-bunga.
Setelah itu kita akan dibawa kepada Ayu, di mana Ayu meminta karyawan pada libur, agar Ayu bisa ngerjain si Santi agar kapok kerja di kedai kopi si Jaka. Karyawan diliburkan, otomatis Santi pasti akan kelelahan melayani para customer. Iya kan? Iya juga, cerdas si nenek lampir ini. Bentar. Ini paling aneh. Kemudian Ayu terus-menerus bikin cara untuk membuat Santi dipecat dari kedai tersebut, di mana Ayu menyewa seseorang untuk minum di kedai tersebut dan berpura-pura sakit perut. Ayu menuduh Santi yang sudah menyewa orang untuk bersandiwara, padahal kerjaan Ayu sendiri memang tak habis fikri dengan si Ayu ini. Tapi aku nggak nyangka ya, dia bisa ngelakuin hal gak banget kayak gini. Jaka yang sudah sangat mencintai Santi, begitu sangat kecewa dengan perbuatan Santi, padahal Jaka tidak tahu jikalau Ayu lah dalang dibalik semua ini. Jaka sangat marah dan menyuruh Santi untuk pergi. Kamu gak ngerti? Dan bodoh banget aku, itu bisa cinta sama perempuan seperti kamu. Kemudian dengan kejadian itu, Santi pulang kampung dan menangis karena sakit hati, dan Santi menyesal karena sudah menolak perjodohan dari si kakek. Ayo kita pulang. Di lain sisi kita akan diperlihatkan kepada si Oma Sukma yang menjelaskan kepada Jaka, bahwa Santi itu adalah wanita pilihan Oma yang akan dijodohkan bersama Jaka, dan si Oma juga bilang bahwa Santi adalah wanita baik, karena dididik oleh sahabat Oma itu sendiri. Akan tetapi, Jaka yang begitu kecewa dengan sikap Santi yang mau hancurin kedai kopinya, masih tidak percaya bahwa Santi orang baik. Bulan gak sebaik itu. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kepada Ayu bersama orang suruhannya yang lagi membicarakan hal penting, dan Jaka mengetahui bahwa Ayu lah yang menjebak Santi dan memfitnah Santi. Si Jaka langsung panas dan memecat Ayu secara tidak hormat. Udah, gak usah banyak ngomong. Ngomong aku pecat. Kemudian Jaka datang ke kampungnya Santi, dan Jaka meminta maaf kepada Santi, karena Jaka sudah salah faham dan memecat Santi. Dan Jaka mau Santi menjadi pacarnya lagi, akan tetapi Santi tidak mau dan segera pergi. Kok gak mau sih? Ya emang gak mau. Aku masih sakit hati. Ngomong dong, please. Dan di scene terakhir kita akan diperlihatkan kepada Jaka, karena Jaka sangat menyesal karena sudah menyuruh Santi pergi dulunya. Akan tetapi Santi masih tetap nggak mau dengan rayuan si Jaka. Jaka pun mau loncat ke empang yang dalamnya 4 meter. Waduh, Santi langsung nahan Jaka agar tidak lompat, karena Jaka tidak bisa berenang. Jangan lompat ke empang, loncat ke hati aku aja, kata si Santi. Astaga, secinta itu. Namanya juga cinta. Mereka pun bersatu. Akhirnya kita jadi besanan juga. Ya? Iya.